terkait dengan masalah permintaan maaf dari rekan sejawat saya, kuasa hukum S, atas pernyataannya kemarin yang saya katakan itu sudah masuk ke areal yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Saya terima permintaan maafnya. Memang manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi kalau misalnya kemudian dikatakan bahwa itu sebagai suatu ancaman, sebagai suatu pressure, ini kita harus kembali lagi nih sama-sama untuk menyimak atau menerjemahkan apakah kata-kata saya yang mengatakan bahwa ketika dia mengomentari pekerjaan rekannya itu sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Dan saya mengatakan saya kecewa karena yang dikomentari adalah pekerjaan rekannya sejawat advokat. Jadi saya kira tidak ada satu kalimat pun yang bermuatan ancaman atau pressure, ya. Tapi tetap saya menghargai pernyataan maaf dari sejawat saya, kuasa hukum S. Ya, artinya mari kita sama-sama saling menghormati dan menghargai, karena yang memiliki persoalan itu adalah klien kita. Tapi kita sebagai sesama advokat itu rekanan, kita tidaklah harusnya terlibat secara subjektivitas atas persoalan yang sedang dihadapi oleh klien kita, tapi bertugas untuk meluruskannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, sekarang saya ingin memberikan jawaban atas bahwa S tidak pernah menghalang-halangi, ya. Jadi kata kuncinya adalah menghalang-halangi. Kita tidak pernah mengatakan bahwa S itu menghalang-halangi, ya. Kalaupun ada, mungkin itu hanya salah pengucapan. Jadi kita secara tegas tidak pernah menyatakan S itu menghalang-halangi, ya, begitu tadi bahasanya, ya, menghalang-halangi. Kita hanya menyampaikan bahwa Ruben itu mengalami kesulitan, ya, bisa dipahami, ya. Bukan kita bilang secara aktif S menghalang-halangi, tapi kita menyampaikan bahwa klien kami Ruben Onsu itu mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Dan kalau kita merujuk kepada perjanjian Akta 39 itu, di situ dikatakan bahwa ada waktu di mana anak ini 2-3 hari dalam seminggu untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya. Nah, kalau seorang anak di bawah umur itu berada dalam kekuasaan ibunya, tinggal bersama dengan ibunya, lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana mekanismenya anak ini bisa datang berkumpul menemui ayahnya 2-3 hari? Ya. Oh, dilakukan komunikasi. Bukankah itu yang dilakukan Ruben selama ini? Ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh di close up ini karena sudah didetailkan oleh Ruben. Bukti-bukti chat bagaimana rumitnya? Bagaimana sulitnya? Dengan retorika kata-kata yang kemudian kita ngomongin anak tapi dilarikan ke masalah nafkah, begitu ya di sini, ya, masalah rumah, ya. Jadi artinya tidak pernah pembicaraan Ruben yang berkaitan dengan masalah anak seperti apa itu ditanggapi dengan suatu pembahasan yang clear, ya. Jadi kalau dikatakan menghalang-halangi, ya tidak, tapi faktanya klien kami mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Kalau memang tidak menghalang-halangi, ayo dong bantu dorong anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya. Jadi jangan kita berlindung tanya anak-anak, jangan kita berlindung silakan komunikasi sendiri, jangan kita berlindung dari retorika kata-kata seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam bukti-bukti ini. Tapi harusnya secara aktif supaya tidak ada suatu kondisi di mana Ruben merasa dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, ya didorong dong, clear masalahnya. Jadi kita bukan lalu berdebat untuk menafsirkan bahasa terminologis antara menghalang-halangi, di sini mengatakan tidak bisa bertemu. Ya, jadi ini yang kami perlu klarifikasi, dan juga mengenai masalah nafkah, ya, artinya itulah yang kami harapkan, artinya bahwa S tidak perlu lagi mempersoalkan mengenai masalah siapa yang menafkahi anaknya. Itu kan anak mereka berdua, ya, bukan hanya anak Ruben, tapi anak mereka berdua. Jadi kalau misalnya kemudian kemarin-kemarin itu Ruben memberikannya begitu besar, begitu leluasa, apapun diberikan, sampai ratusan juta. Lalu beberapa bulan ini Ruben mungkin ada sedikit perasaan tidak enak, ngambek, atau situasi-situasi yang mungkin hanya Ruben yang memahaminya. Kemudian biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak itu harus ditanggulangi oleh ibunya. Itu kan saya rasa suatu hal yang normal. Di mana nggak normalnya di sini?
itu bukan membuat kita harus menjadi pahlawan, tidak. Kalau misalnya orang yang menafkahi anaknya beberapa bulan sudah jadi pahlawan, lalu bagaimana seorang ayah yang menafkahi anaknya bertahun-tahun? Jadi artinya marilah kita bersikap bijak. Ya, konteksnya bukan di situ. Nah, termasuk mengenai masalah apalagi yang tadi dibahasnya, mengenai masalah aset, Pak. Aset misalnya seperti itu, ya. Nah, ini kita ada bukti bahwa Ruben itu selama ini tertib untuk membayar cicilan KPR ke Bank BCA itu yang per bulannya itu bisa mencapai 379 juta per bulan. 379 juta per bulan. Dan ini tidak dibayarkan beberapa lama gitu loh. Dan ketika tidak dibayarkan beberapa lama, timbul artinya itu pembicaraan antara kuasa hukum S dengan kami terkait dengan masalah bagaimana realisasinya. Nah, sama seperti yang saya bilang kemarin itu, seyogianya kalau kita tidak ada tendensius terhadap harta bersama itu di bagian-bagian tertentu, gua mau ini, gua mau itu. Sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gunung gini yang ada dalam perkawinan itu di data, ya, berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari pihak kedua S dan mana saja yang diberikan untuk pihak pertama. Yeah. Jadi saya rasa ini jangan diputarbalikkan gitu loh. Nah, di situ notaris yang dipilih oleh S sendiri yang mengatakan bahwa akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan. Apakah salah ketika kami menafsirkan diberikan sepenuhnya dalam kekuasaan setelah akta ini ditandatangani, kita minta mana surat-suratnya yang menjadi bagian kita? Lalu dikatakan lunasi dulu dong kewajiban yang di sana. Loh, tapi faktanya terkait dengan masalah kewajiban yang ada di bank itu dikatakan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab pihak pertama. Ya, atau ya udah ditukar aja. Dari awal jangan pilih dong aset yang masih dibebani kewajiban. Apalagi aset yang dibebani kewajiban itu atas nama Ruben Onsu. Serahkan aja yang rumah yang ditelanda itu karena memang nama Ruben Onsu, ini bagian kamu. Biarkan dia yang selesaikan masalahnya. Kalau dia tidak bisa bayarkan cicilannya, itulah bagiannya dia. Betul tidak? Yang aman diambil, nyatanya tidak. Tapi sekarang kemudian dipojokkan gitu loh. Ini yang seharusnya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan, apalagi mencoba untuk membuat klien kami yang juga adalah ayah dari anak-anaknya itu dijatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang laki-laki, dipermalukan wibawanya sebagai seorang ayah yang harusnya bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi sebenarnya masalahnya tidak akan melebar kalau misalnya kemudian tidak ada selentingan-selentingan, sindiran-sindiran, ada omongan-omongan dari netizen yang akhirnya itu nyerempet-nyerempet, ya, selalu menyerempet-nyerempet. Kenapa nggak dulu aja ketika terjadi proses perceraian, sehingga semuanya bisa diklarifikasi. Tapi coba bang, bisa sendiri bang. Yang KPR dulu. Iya boleh. Ini KPR ya. Teman itu bang. Ya kan harus di blur yang lain bang. Gelap bang. gelap tahu aja di sini biar diambil sama teman-teman. Atau kamu maju. Gua sama. Kita zoom. Nah, putar-putar aja, putar-putar. Tahan bang, tahan. Tahan bang. Tahan, kiri bang, kiri. Tunggu. Nah. Kiri lagi bang. Tengah bang. Tahan. Udah. Tunggu. Lama lah. Ya udah cukup. Bang, next bang. Yang chat tentang anak ya.
Di 11 Desember. Nah, mungkin sambil ngomong aja nggak apa-apa. Terima kasih. Boleh bang, sambil ngomong mungkin. Kasih tahu ini apa? Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa Ruben menanyakan kepada S bahwa untuk kapan waktunya untuk bertemu sama anaknya. Tapi jawabannya Tapi jawabannya ya atau ngomong tentang aset malah. Ada di halaman berikutnya. Next ya. Oke ya. Ini mungkin ngomong tentang hak asuh. Biar sejajar. Ini apa nih? Oke bang, sambil jalan. Menyatakan bahwa Ruben dan S sama-sama paham bahwa ini memang ada landasannya di akta kesepakatan nomor 39 ini tentang hak asuh, tentang waktu bersama. tapi Ya masih retorika, Pak. tidak diberikan, itulah kira-kira intinya. Ini apa Yang nih? ini ngomongin tentang komplain 75 juta, Pak. Apa? Yang dikirim 75 juta Untuk apa? untuk biayanya. Yang setelah yang 200 itu ya? Iya, jadi dia komplain gagal cuma 75 juta. Nah, jadi ini chat komplain dari S. Jadi kan ada peristiwa ya, ada peristiwa yang kita buktikan transferan per bulan itu kan 225, 197, 187 ada ya. Rinciannya. Nah, jadi karena Ruben minta rincian penggunaan nggak diberikan, kartu kredit di luar yang dikasih itu juga tidak ada rinciannya. Akhirnya Ruben hanya membayar hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Uang sekolah sama uang les yang nilainya 75 juta. Nah 75 juta S komplain, kok cuma 75 juta gitu loh. Ini nggak melalui pengacara ya, jadi kalau dibilang Ruben apa-apa ngomong suruh pengacara yang ngomong, ini saya nggak tahu, baru sekarang saya tahu. Dan masih ditambah lagi tuh Pak bawahnya. Ya, ketika ada komplain, kok cuma 75 juta, Ruben masih tambahin lagi 45 juta lagi di bawah. Uang les juga sama. Jadi akhirnya 75 tambah 45, 120, 130. Ya. Termutar balik dong. Nah itu dia. Tapi ketemu anak juga belum. Tapi ketemu, kalau ditanya mengenai masalah anak kapan ketemunya nggak juga ada jelasnya. Ya jadi inilah yang membuat akhirnya Ruben, aduh, kenapa kok saya jadi malahan terus melaksanakan kewajiban bahkan melampaui apa yang seharusnya, tapi hak nggak diberikan kan begitu. Ya nih, misalnya lagi berikutnya apa lagi? Ini apa nih? Ruben bilang kalau contohnya keadaan sekarang sudah berbeda, bahwa untuk mengomongkan masalah hak asuh 2-3 hari itu adalah hal yang sangat wajar, karena sebelumnya S bilang kalau ini harusnya biasa-biasa seperti biasanya saja. Kenapa harus ada apa yang berubah? Ya, Ruben jelaskan ini sudah berubah sejak perceraian itu. Ya, jadi S mau tetap seperti pola lama. Ya semua anak-anak itu ya terserah dia kan begitu ya. Kalau nggak bisa lagi keluar kota mungkin ya tetap sama neneknya. Sebentar Ruben bilang sudah berbeda, nih udah ada perceraian, kita udah nggak satu rumah dan ada akad 39, ada jatah 2-3 hari. Oke.